belajar sama apa namanya, kerja gitu, belajar memperdalami skillnya ya kan, atau menindaki untuk memahami lebih lanjut akan dirinya sendiri sih menurut gua. Sense like that. Dan untuk mendapatkan keseimbangan diri ya. Libra itu ada di sebelah mana ya kamu di chartnya? Di rumah ke-8, yaitu share finance, merging, sex, intimacy, joint ventures ya kan, property. Mungkin kamu akan sharing, tinggal bersama, karena dia kan lagi mau pindah tuh si dia. Mungkin kamu akan sharing sama dia, tinggal bareng, atau mungkin kamu akan kerja bareng sama dia, bisa jadi ya kan, karena juga kayaknya baru kehilangan pekerjaan. Oh ya, terus energi yang tidak tampak adalah Gemini, the lovers, pilihan. Jadi entah kalian yang lagi milih punya kebanyakan pacar pilihan, ya kan, cem-ceman, atau dia yang punya banyak cem-ceman ya kan. Gemini si Chatty tadi ya kan, Gemini di chart kalian di ini masalah rumah emosional. Jadi yin side-nya kita, feminine side-nya kita. Dan kalau emang kita punya masalah dengan orang tua, ibu lebih tepatnya, coba kita perhatikan itu, karena memang kadang-kadang ya, jadi gini contohnya, kadang-kadang kalau kita memang punya masalah yang belum kita selesaikan, itu secara energi dia memberikan dia ngeblok energi yang lain gitu. Jadi kalau emang punya masalah dengan orang tua, ibu gitu ya, ibu mendingan coba deh diselesaiin ya, dideketin gitu, maksudnya dikelarin supaya karmanya gitu tidak ngeblok untuk hal-hal yang lain gitu, tidak merintangi hal-hal yang lain gitu maksudnya. Dan ini masalah anak juga nantinya ya, anak-anak, dan ini masalah rumah tangga juga, tradisi budayaan ya, tradisi kita sampai ke rumah tangga, maksudnya tradisi dan rumah kita sendiri gitu. Disuruh milih, mungkin ada yang disuruh milih tinggal di mana, mungkin lagi mikir mau pindah kemana ya gitu. Di bawahnya ada The Empress tuh energinya Taurus atau Libra. Mungkin ada yang berurusan dengan seorang Libra atau Taurus ya. Kalau Gemini di sini berarti Taurus di masalah persepsi, komunikasi. Kalau oke, gua mau klarifikasi Ten of Wands ya. Kita lihat saja nanti. Benar. Six of Swords. Moving on. The Devil. Kok larinya ke The Devil ya? Page of Pentacles. Gue tambahin satu deh. Queen of Cups. Bawahnya Three of Wands. Energinya Three of Wands ya.
bawahnya lagi ada Five of Cups. Alright, gini. Ini kan Ten of Wands itu kan istilahnya dia udah siap, dia itu udah siap untuk release ya, udah siap untuk melepaskan, letting go ya, apapun itu beban ya. Makanya dia Six of Swords, dia mau udah mulai mau meninggalkan apapun situasinya, dramanya di belakang. Dia akan mencoba terus ya, jadi pelajaran-pelajaran itu akan dibawanya dan dia akan terus maju. Jadi meninggalkan apapun drama dan kesulitannya. Terus masalahnya adalah dia majunya ke the devil, karena kalau di traditional deck ya, kalau di traditional deck gitu kan, dia arahnya jalannya ke sana ya kan. Habis itu the devil, kok dia ngarahnya ke the devil ya, kok moving on-nya malah ke devil ya, kenapa malah ke setan. Jadi gini, the devil kan artinya setan, yang nggak enak banget sih bacanya gitu, bahasa Indonesianya jelek banget. Setan. The devil itu entah dia lagi berurusan dengan seorang Capricorn ya. Oke. Capricorn itu di grup friendsnya dia ya, circle of friendsnya dia, teman-teman, antara teman-temannya dia, sahabatnya atau cem-cemannya ya kan. Kalian mungkin nggak tahu. Gue kasih tahu kalau gitu. Terus yang jelas ini jadi apa namanya, malaikat penolongnya dia nih untuk menyembuhkan dia dari masalah-masalah dan dramanya. Dia moving, oh mungkin dia mau pindah ke si Capricornnya nih, pindah rumahnya. Oh jadi mungkin mau tinggal. Ini general reading ya untuk beberapa dari kamu. Ini kayaknya spesifik banget soalnya. Dia mau pindah ke rumahnya si Capricorn, atau mau kerja bareng dengan seorang Capricorn. Ya kan, Capricorn itu kan ini apa namanya, dia ruling planet, rumah ke-10 yaitu karir ya. Karir, sosial status, reputasi ya. Public image ya. Long term goal. Dan kebetulan Saturn ruling planetnya Saturn, untuk rumah 10. Saturn juga lagi retrograde. Tapi ingat, kenapa the devil, kenapa setan? Setan ini kenapa disebut setan? Karena dia selalu mengikat ya. Karena addicted gitu loh, membuat kita tergantung. Nah, addicted itu bukan hanya kepada obat-obatan, bukan hanya kepada judi ya, tapi termasuk pekerjaan kita sendiri. Oke. Sama status kita sendiri pun kita bisa tergantung. Sama public image kita, reputasi kita pun bisa menjadi ketergantungan akan itu, dan itu toxic gitu loh. Makanya kita harus balance gitu. Dan itu memang ya dilema zaman kini ya, dimana semua orang sibuk bekerja ya, tapi tidak memperhatikan relationshipnya, keluarganya, rumahnya. Jadinya sekarang semua berantakan. Kebetulan kita baru pindah nih dari polarity axis-nya Capricorn sama Cancer. Yang artinya apa? Capricorn tadi kan Saturn ya. Cancer itu Saturn yang tentang karir kan. Cancer itu tentang rumah. Ya. Itu yang berlawanan. Dimana kita harus menyimbangkan itu, dan baru pindah akhir bulan Februari. Pindah ke Sagittarius Gemini. Ya. Nah, kalau sekarang gue lagi ngomong polarity axis itu, mungkin kalian kayak yang udah ngikutin video-video gue sebelumnya mungkin udah ngerti. Untuk mereka yang belum ngerti, maksudnya polarity axis di sini adalah ini masalah karma atau nasib atau takdir secara kolektif general. Posisi planetnya sekarang itu lagi di polarity axis
Sagittarius, Gemini yang baru pindah dari Capricorn, Cancer ya. Capricorn, Cancer yang gue barusan jelasin. Nah sekarang itu arahnya ke Sagittarius sama Gemini, yang mana artinya kita harus meninggalkan dogma untuk mampu memperluas wawasan kita. Dogma apapun yang kita kepercayaan, keyakinan kita yang memang bagaimana kita dibesarkan, kita harus melihat balik lagi ya, semua nilai-nilai itu apa masih cocok dan sesuai dengan keadaan kita sekarang ini, untuk bisa melihat lebih jauh lagi, karena Saturn adalah tentang long term goal, tentang sesuatu yang jangka panjang, struktur yang kuat, fondasi yang kuat ya, tentang stabilitas, sustainable, jangka panjang gitu. Apapun yang tidak punya fondasi yang kuat, bukan untuk yang tidak cukup untuk benar-benar bisa sampai ke jangka panjang, akan runtuh, akan jatuh gitu. Dan kebanyakan nih semua bintang, semua zodiak ya, lagi gue ngeliat banyak banget yang ngalamin kehancuran itu gitu. Karena kita lagi ngomongin asmara, kita ngomongin asmara aja ya nggak? Oke. Jadi ini mungkin ada ketergantungan dengan seks juga bisa kan gitu ya. Itulah Capricorn ya, energinya Capricorn itu ya, entah itu bisa seks, bisa itu mungkin mungkin ada pressure juga di seks. Ini kan 10 ya, beban ya, burden ya. Mungkin ada yang nge-pressure seksnya. Ups, jangan main onani. Serah deh. Di sini bebas. Di sini di channel ini rule-nya cuma satu. Bedanya gue, bandarnya gue. Kalian mau marah-marah di komen juga boleh. Ini gitu. Jadi ada yang bermasalah juga dengan seks mungkin ya. Nggak tahu, intuisi gue masuk ke sana. Terus habis itu Page of Pentacles. Ini energinya student ya, ingin mempelajari lebih banyak sesuatu yang ingin new beginning sih. Ini juga bisa dibilang sesuatu atau message atau permintaan maaf, bisa jadi. Queen of Cups ini Cancer. Maksud gue energinya water signs ya, Pisces, Cancer atau siapa namanya, Scorpio, tapi ini Pisces ini Cancer. Artinya Cancer apa? Rumah keempat, yaitu rumah, masalah rumah. Kan gue bilang ini bakal relokasi rumah. Ya kan, jadi gini. Oke. Ya, ini untuk klarifikasi dari Ten of Wands ya. Dia moving on Capricorn ya, dia menuju ke Capricorn atau Capricorn pekerjaan Capricorn. Ini apa tadi, dia ingin minta maaf, ingin memulai yang baru, untuk membangun rumah atau pindah rumah bareng si Capricorn. Ini terlalu spesifik banget ya kurang lebih begitu ya, kurang lebih begitu. Energi kalau emang buat kalian masuk akal, buat gue sih masuk akal besar. Gue juga Pisces ya, agak gak ngerti gue. Terus energi yang tersembunyi adalah 3 Three of Wands, penantian, lagi menunggu saat-saat yang tepat kayak. Gue pengen tahu Ten of Swords ya, Ten of Swords, klarifikasi Ten of Swords. Kayaknya bakalan lama nih punya lo, Pisces, bakalan panjang nih.
Knight of Cups dating, dia akan ngajak dating. Jir. The Lovers lagi, energi Gemini. King of Wands, energinya Aries buat gue, tapi bisa Aries, bisa Leo, bisa Sagittarius ya. Under the Star, Aquarius. Nine of Cups, okay. The Moon, the Wheel of Fortune, Ten of Cups, yeah. Death, okay. Kenapa dia merasa dikhianati? Knight of Cups itu ada tidak sekedar hanya message. Kalau Page of Cups itu sekedar message, Knight of Cups itu udah lebih ke action. Ada yang ngajakin ngedate, ya, ada yang ngajakin ngedate. Ada yang ngajakin ngedate. The Lovers, energinya Gemini. Tadi Gemini di mana? Rumah. Dia disuruh milih. Dia dihadapkan kepada suatu pilihan, ya. Entah 2, 3, 4 orang. Player abis. Kalian main sama siapa sih? Pisces. Gue ngomong sama diri gue sendiri deh. Kita main sama Playboy, anjing. Maaf. Ups. Gak ada yang di bawah umur 18 kan? Ya. Dihadapkan pada dia asli loh. Gue mendingan cabut kalau udah dijadiin sebagai option. Kalau gue sih cabut udah. Dan memang kenyataannya kalau gue sih cabut, gue udah cabut. Gak sudi bikin pilihan. King of Wands ya. King of Wands itu Aries itu juga kerjaan. Money, income ya, kerjaan, prinsip, nilai. Ini karakternya seorang yang percaya diri, self confidence, ego nya lumayan, egonya lumayan. Berani ngambil risiko sih, terus energi yang tidak ini adalah the star, ini energinya Aquarius. Mimpi yang terkabulkan, harapan yang terkabulkan, bisa juga healing, penyembuhan ya. Futuristic mindset, lebih melihat ke depan, masalah teknologi, kemanusiaan. Kita ngomongin asmara di sini. Terus di bawahnya itu ada The Moon. The Moon kartunya kamu atau Cancer. Balik lagi, rumah atau sesuatu misteri, atau sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu yang tidak mau diungkapkan, ya kan, sesuatu yang disembunyikan lebih tepatnya, ya. Dan apa sih itu? Oke, udah ya. Gue mau sekarang untuk single. Ace of Pentacles ini apa sih? Sesuatu yang baru nih, single. Dek-dek-ser. Apa sih outcome-nya ini? Ace of Pentacles ini apa? Sesuatu yang baru tuh apa? The Sun. Wow. Great happiness, joy. Sesuatu yang sangat membahagiakan, ya kan? Leo itu masalah kreativitas. Leo tuh bisa jadi ada yang mau punya anak, ya kan? Ada yang mau punya anak, ada yang baru memulai project baru karena kreativitas. Ada yang mungkin benar-benar pengen married, ya kan? Karena ini juga Leo itu sebenarnya dia di fun house, jadi rumah
di rumah bersenang-senang dia. Childlike spirit, jadi jiwa kanak-kanakannya keluar gitu kan, jiwa anak-anaknya keluar. Terus atau emang lagi berusaha dengan seorang Leo, bisa juga ya kan. The happiest card on the deck ya kan, ya. Yang paling yang namanya juga ini pencerahan sangat ini, namanya juga matahari. Jangan deket-deket ya, jangan terlalu deket-deket sama matahari, kita kebakar. Leo itu di kamu gimana? Aries, Taurus, Gemini, Cancer ya. Ini kesehari-harian kamu, sesuatu yang baru nanti kamu punya. Senangnya jadi single. Two of Pentacles sama Two of Cups. Wow, soulmate, twin soul contract, whatever you want it, name it as you want. Terserah kamu mau namain apa, soulmate, twin flame, soul contract, terserah ya. Yang jelas ini takdir. Udah pagi Cin, ada roti lawat mau nggak? Two of Cups ya kan. Tapi di tengah-tengahnya ada two of Coins. Jadi mungkin di sini kalian single ya. Kamu nanti disuruh milih, bukannya milih, mencoba mengatur, menata, menyusun dua hal yang berbeda, dua hal di saat yang bersamaan ya. Bisa disuruh milih juga sih, disuruh milih, atau kamu mencoba untuk memainkan dua hal di saat yang bersamaan. Seperti umpamanya gue punya travel gitu kan, tapi gue juga main tarot. Gimana nih menyesuaikan dua-duanya ya kan, dikerjakan di waktu yang sama gitu. Terus energi di bawahnya adalah Five of Wands. Di sini ada konflik atau argumentasi ya. Ingat ya, jangan mencoba, bukan jangan pernah. Eight of Cups. Jangan menghindari konflik atau argumen. Konflik itu harus dihadapi, karena tanpa argumen, tanpa pembicaraan, tanpa komunikasi, tanpa konflik ya, solusi tidak akan bisa ditemui. Mau gantung sampai kapan? Mau diem-dieman, mau membiarkan sampai kapan? Berlarut dari yang kecil, dari masalah kecil itu nanti bisa jadinya ke tower ya kan. Mendingan diselesaikan dari saat yang kecil. Terus untuk yang couple ya, the Page of Swords ini apa? Two of Swords in reverse, dua pedang kebalik. Four of Pentacles, Queen of Wands, Three of Cups. Oke. Klarifikasinya adalah Two of Swords in reverse. Jadi kebalik, Two of Swords in reverse itu artinya sebenarnya ya, jadi kalian, kamu dan dia sudah menetapkan suatu pilihan, tapi masih ada yang holding too much, belum bisa merelakan, atau masih dalam bentuk saving ya, masih dalam bentuk nabung. Ini karena ada Four Pentacles ya. Four Pentacles tuh bisa saving ya. Ini kan koin nih, bisa saving, bisa nabung, bisa juga emang karena punyanya dikit gitu kan. Jadi dia malah sangat menahan jagain banget gitu, nggak bisa ngelepasin. Jadi ya ngapain gue belanja duit gue nggak segini, ngapain juga belanja kan gitu ya maksudnya. Bukan ya, bisa juga saving gitu.
Tapi ada Three of Cups-nya. Three of Cups-nya itu senang-senang, gosip, pihak ketiga, maksudnya selingkuhan. Ada cerita di samping, eh, atau ya reuni kumpul sama teman-teman, having fun, ya. Untuk yang couple gitu deh, ya kamu udah memutuskan pilihan, tapi kamu masih belum bisa melepaskan, merelakan. Dan kamu lagi pingin, yang couple yang lagi pinginnya masih having fun. Buat gue sih nggak ada yang salah ya, nikmatin aja. Toh nanti kamu sendiri yang ngerasain hukum sebab dan akibat itu, ya. Percaya deh, ada. Jadi kita mau main-main terus, kita mau bertanggung jawab sama diri kita, semua pilihan, ya. Ada hukum sebab dan akibatnya. Bukan karena orang melarang, bukan karena hukumnya di Indonesia, hukumnya begini begitu, enggak. Hukum sebab akibat itu hukum alam, ya. Dimana kita pun harus membayar sesuatu yang tidak kita lakukan. Itu namanya karma. Oke, karma itu bukannya baik atau jahat, tapi sebab dan akibat. Jadi tidak perlu kita menilai sesuatu itu baik atau jahat, tidak perlu, karena semua itu netral adanya. Oke. Alright, sampai sini. Ini ya, satu lagi sekalian deh. Nah, ini asli panjang banget loh, Pisces, buat kamu. Nggak apa-apa lah ya, terakhir kan ya. The Emperor ini apa? Wis, lompat doi. Ten of Pentacles kebalik tadi. Terus Six of Pentacles. Terus Three of Pentacles. Gila, Pentacles semua. Nine of Pentacles juga kebalik. Energinya ini ya, di bawah deck. Oke, klarifikasi dari Emperor. Ten of Pentacles kebalik itu artinya kestabilan itu tidak ada, kemapanan itu tidak ada, komitmen itu baru terbalik, terjungkil, kebalik, ambrul, nggak tahu lah gue bahasanya apa. Terus jadi baru aja jungkir balik lah ya, kestabilannya baru jungkir balik si Emperor ini. Entah itu dari bisnis, entah itu dari keluarga, rumah tangga. Oke. Terus Six of Pentacles itu kan menerima dan kartunya Libra, menerima dan memberi itu harus seimbang, ya. Ini tadi hubungan sebab dan akibat. Kalau kamu menerima terus, ya, nanti kamu akan disuruh bayar untuk memberi. Kalau kamu memberi terus, kamu dipaksa untuk bisa menerima apapun itu, menerima suatu kenyataan. Ouch. Three of Pentacles, bekerja sama, mencoba membuka diri untuk kolaborasi, kerjasama, gandengan tangan untuk kerjasama, untuk mencoba mengerti, terbuka, dan kerjasama, bangun suatu project bersama-sama. Oke. Terus itu tadi di energi di bawahnya ini dalam klarifikasi ini adalah Nine of Pentacles kebalik. Artinya kalau Nine Pentacles tegak kan dia kayak single ya mestinya ya, jadi single. Ini enggak. Jadi kalau Nine Pentacles tegak itu artinya dia single, istilahnya semuanya serba cukup. Bukan berarti dia kaya, bukan, tapi dia merasa cukup walaupun dia nggak punya,
walaupun yang nggak punya apa-apa, kalau dia merasa cukup, dia akan damai, dia akan merasa damai, semua semua happy. Nah, ini kebalik, Nine Pentaclesnya kebalik. Entah dia nggak single, dia masih belum single, ya, dia atau kamu nggak tahu, nggak single dan tidak stabil, nggak pede, dan selalu merasa kekurangan. Oke, oke. Sekarang untuk tarot udah dulu ya. Semoga oh ya, gue mau ngasih ini deh, goddess, guidance, ya kan, guidance. Golden opportunity, wow. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Yemanya, golden opportunities. Artinya gini, important doors are opening. Jadi banyak pintu-pintu yang signifikan, yang bakalan yang sekarang lagi terbuka buat kita. Pisces hadir buat kita sekarang. Ambil, jangan menunda. Kamu harus lewatin satu pintu, ya. Obstacles ini kata tambahan dari gua. Obstacles, tantangan, rintangan itu bukan suatu halangan, bukan, karena tantangan atau rintangan itu adalah jalannya. Jadi ambil. Kalau terlalu mudah, yakin deh pahalanya, maksudnya keberuntungannya tidak sebesar kalau ada rintangan. Oke? Makasih banyak udah mau nonton, bersabar ya sama gue. Oh ya, ini dengan format ini kalian suka nggak? Tolong komennya ya. Kalau emang sesuai dan kalian suka sama gaya gue yang asal-asalan ini, jangan lupa jempolnya. Sampai ketemu